Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan man huwa maqaman ahsana nabiyya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah alamin, puja-puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua sehingga ala kulli hal alhamdulillah di kesempatan kali ini di sore hari ini menjelang berbuka ya di bulan Ramadan di hari ke-12 ini alhamdulillah kita terasa kita sudah memasuki pekan kedua di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Kemudian juga salawat beserta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada suri teladan kita, Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyina wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada para yang beriman, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita ya insyaallah tergolong ke dalam barisan umatnya. Amin amin ya Allah wa alamin. Para santriwan, santriwati dan juga para hadirin pemirsa yang menyimak via online di sana, via Facebook. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan ini, di pekan kedua ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran. Sehingga bisa memaksimalkan, bisa mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kalaupun misalnya di antara santriwan, santriwati, termasuk juga mungkin di hadirin sekalian, mungkin ada sakit, kita sedang diuji sakit, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kemudahan untuk ikhtiar sempurna dan juga memberikan kesabaran. Amin amin. Para santriwan-santriwati dan juga para hadirin sekalian yang menyimak di online sana, alhamdulillah kita kembali berjumpa di inspirasi sore ini dengan judul mewujudkan umat yang taat, hebat dan bermanfaat. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir pembicara kita ini Ustaz Supardi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Saya sehat, baik. Oh ya, sebelumnya Ustaz, Afwan ini penyebutannya benar tidak ya? Supardili atau Supardile atau apa Ustaz? Bisa salah Ustaz? Betul Ustaz. Betul. Supardi Li. Li, oh. Iya. Tahu Li-nya apa ya Ustaz ya? Sedikit ini ya, kayaknya Li itu nama marga keluarga. Oh. Karena saya kan Chinese. Masya Allah. Seperti itu, Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi ada keturunan Chinese di sana ya, Ustaz? Iya, betul. Kirain Korea, satunya kan Lili, biasanya aslinya Korea, Ustaz. Iya, Li dan juga Korea ya. Betul. Tapi kalau saya dari Cina, khusus datang ke Indonesia untuk orang-orang Cina menguasai Indonesia ini. Wah, Masya Allah. Aduh. Jadi benar-benar asli Cina, Ustaz? Bukan Cindo, Ustaz? Oh, kalau lahir saya di Indonesia. Oh, Indonesia. Kalau ayah saya yang asli sana, bermigrasi ke Indonesia, menikahi ibu saya yang orang Cirebon, sehingga nama Supardi itu saya dapat dari ibu saya, sedangkan Li itu saya dapat dari ayah saya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, ternyata pembicara kita sudah lintas negara ya. Sebelumnya kita sudah artis kita undang, Ustaz Mufti Chandra, dan sekarang lintas negara, Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz sebagai ini ya, konsultan atau trainer di manajemen kinerja dan aktivis di Baitul Mal Masjid. Benar Ustaz ya? Iya, betul. Aktivitas profesional saya sebagai konsultan dan trainer, terutama di manajemen kinerja, baik untuk perusahaan, untuk kampus, organisasi sosial, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Nah, kalau aktivitas sosial, saya di masjid, terutama di Masjid Alumni IPB, itu kita lebih fokus lagi di Baitul Malnya.
di lembaga yang mengurusi zakat, infak, sedekah, wakaf. Masya Allah. Sampai sekarang sibuk di sana, Set, pekerjaannya? Oh iya, aktivitas saya itu aja. Selain tentu saja di rumah saya ternak lele juga ini. Masya Allah. Iya. Oke, nampaknya Pak Romisa sekalian di sini, para santriwan santriwati yang sedang berada di studio, ya, peserta utama kita ya, yang berada di Pondok Pesantren Hagia Sophia ini, mungkin kita langsung saja ke materinya, yakni inspirasi Quran mewujudkan umat yang taat, hebat dan bermanfaat. Ya, kepada Ustadz Supardili, kami persilahkan. Baik, Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian para santri, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sedang diberkahi bulan suci Ramadan, bulan yang sungguh hebat, luar biasa, yang di dalamnya kita bisa mendapatkan rahmat, ampunan, dan terbebasnya kita dari siksa api neraka. Insya Allah kita bisa melaluinya dengan sangat baik dan kita bisa meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling hebat, manusia paling mulia, manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang sukses. Karena itu kita kemudian harus meneladani seluruh aspek kehidupan beliau, meneladani bagaimana interaksi beliau dengan keluarganya, dengan para sahabatnya, dan semoga kita semua umatnya senantiasa dikuatkan oleh Allah untuk meneladani beliau dan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Iya, ini tema dengan Hagia Sophia sangat berkaitan. Ya, saya kalau ingat Hagia Sophia tentu saja ingat tentang Konstantinopel ya Ustaz ya. Benar, Ustaz. Di mana ditaklukkan oleh seorang yang luar biasa ya, Muhammad Al-Fatih, dan ini mewujudkan sabda Rasulullah gitu ya, bahwa akan datang satu masa di mana ada satu pasukan terbaik yang akan membebaskan Baitul Maqdis kemudian. Nah, ini sebuah kisah, sebuah tarikh ya, yang harusnya memberikan kita pelajaran yang luar biasa, bahwa umat ini adalah umat yang hebat ya. Allah menyebutnya sebagai, kita ini diberi gelar oleh Allah sebagai umat yang terbaik gitu ya, kuntum khairu ummah. Nah, saya teringat akan ajaran dari Ustaz saya ketika menceritakan ini, bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih ini ketika mau menyerang ke Konstantinopel itu, kemudian ia bertanya ke pasukannya, siapa yang tadi malam sholat tahajud? Ya. Nah, ada yang mengangkat tangan dan ada yang tidak. Nah, yang tidak ini kemudian, antum karena tidak sholat tahajud, antum pulang aja katanya. Antum pulang aja lah, nggak usah ikut berperang. Ya. Kemudian ditanya lagi siapa yang membaca Quran, itu. Ya. Ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini disuruh pulang juga kemudian. Ya, suruh pulang. Kenapa begitu? Karena Muhammad Al-Fatih paham betul bahwa ketika kita berjuang di jalan Allah, maka ada standar minimal yang harus dipenuhi oleh pasukannya. Kenapa? Karena peperangan yang akan dihadapi adalah peperangan yang dahsyat, luar biasa, sangat sulit, gitu ya, menghadapi lawan yang juga sungguh luar biasa, harus meruntuhkan benteng yang sangat kuat, sehingga beliau membutuhkan pasukan yang paling hebat, gitu.
Nah, standar minimalnya pasukan pada zaman itu adalah haruslah pasukan yang memang sangat taat kepada Allah, ya. Dan ketaatan itu kemudian ditandai dengan bukan hanya benar, baik, ya, menjalankan fardu ainnya, ya, tetapi juga kemudian menyenangi sunnah-sunnah Rasulullah, begitu kemudian, ya, membaca Quran, sholat tahajud, itu tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang jiwanya lemah, gitu kemudian, ya, oleh orang-orang yang hanya sekedarnya saja, hanya beribadah untuk menggugurkan kewajibannya saja, gitu kemudian. Jadi karena menghadapi medan seperti itu, maka ia mempersiapkan pasukan yang terbaik. Dan alhamdulillah dengan sebuah strategi yang fenomenal, begitu ya, mengangkat perahu melewati gunung, gitu ya. Jadi itu tidak pernah ada sebelumnya itu, ya, melewati gunung sambil mengangkat perahu, gitu. Nah, itu kemudian berhasil menaklukkan Konstantinopel dan kemudian menggemparkan dunia pada masa itu, dan sampai sekarang memperlihatkan betapa umat Islam adalah umat yang hebat, umat yang luar biasa, umat yang layak menjadi khalifah fil ard, gitu ya, umat yang harusnya mengatur tata kelola dunia ini, gitu kemudian, ya. Maka kekhilafahan pada zaman itu masuk ke dalam khilafah yang gilang gemilang. Nah, ini yang inspirasi ini yang kita mau pelajari, yang kita mau bagikan, begitu ya. Apalagi kepada santri ini yang masih hebat-hebat, muda-muda, gitu ya. Dan yang kedua, kalau bicara santri, maka setiap kita adalah santri, gitu sebetulnya, ya. Setiap kita adalah orang-orang yang harus tetap talibul ilmu saja, gitu ya, harus tetap menuntut ilmu, gitu. Maka kita diingatkan dengan sahabat Rasulullah, Usamah bin Zaid. Ini sahabat yang luar biasa, sahabat yang ketika beliau berusia 18 tahun itu diangkat oleh Rasulullah sebagai panglima perangnya Rasulullah. Jadi bayangkan ada anak muda usianya 18 tahun diangkat oleh Rasulullah sebagai panglima perang, dan ketika berperang maka ia yang namanya sahabat-sahabat utama itu, ya, Umar bin Khattab misalnya, begitu, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, semua sahabat-sahabat hebat itu ketika berperang itu harus mengikuti perintah dari anak muda yang namanya Usamah bin Zaid. Wah, itu sungguh luar biasa kemudian. Dan yang membuat beliau ini luar biasa adalah Usamah bin Zaid ini adalah putra dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah seorang budak belian yang dimerdekakan oleh Rasulullah dan kemudian diangkat Rasulullah sebagai putra angkat beliau, gitu. Jadi dari seorang budak belian, gitu, lahirlah seorang anak. Jadi Usamah bin Zaid ini anak seorang budak, tetapi kemudian karena kehebatannya, ya, karena ketaatannya, maka kemudian Usamah bin Zaid ini diangkat Rasulullah ke tempat yang sangat tinggi kemudian. Nah, maka kita umat Islam punya 3 misi hidup sesungguhnya. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita tentu saja atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bagaimana kita bisa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada pemimpin kita. Ya. Ketaatan ini menjadi sebuah standar, sebuah syarat akan kehebatan itu tadi. Ya. Jadi tidak ada kehebatan tanpa ketaatan. Nah, ini harus para santri harus ingat betul ini. Ya. Kalau antum mau hebat, maka yang pertama sekali harus dilakukan adalah antum harus taat. Ya. Karena kalau tidak ada ketaatan, kehebatan itu justru akan merusak diri antum sendiri, ya, dan bahkan merusak lingkungan, ya, bahkan bisa merusak keseluruhan negara itu kemudian, bahkan merusak dunia ini kemudian, ya. Nah, maka kita sebagai umat Islam, PR pertamanya adalah yuk kita mendidik diri kita, ya, bersungguh-sungguh, ya, berusaha
agar kita kemudian bisa terus-menerus meningkatkan ketaatan kita. Ya. Nah, ketaatan yang paling utama tentu saja adalah ketaatan kita dalam mendirikan sholat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis shalah wa atuz zakah. Ya. Ini ayat yang ada di Al-Baqarah 110 dan di Al-Baqarah 43 seingat saya, ya. Ini ayat sangat sederhana tetapi sangat mendalam. Salat ini kemudian menjadi jalan kita untuk kita bisa terus meningkatkan ketaatan. Ya. Kenapa salat menjadi sangat penting? Karena kemudian inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, tadi kalau orang tidak sholat tetapi dia pintar misalnya, cerdas, punya kehebatan, kompetensinya luar biasa, ia justru tidak akan bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Justru yang mencegah perbuatan keji dan munkar adalah sholat kita itu kemudian. Ya. Dan kenapa kita harus sholat? Wa aqimis shalah li dzikri. Ya, sholat itu sebagai bentuk zikir kita kepada Allah. Ya, dan kenapa kita harus zikir? Kenapa kita harus ingat kepada Allah? Nah, ini pentingnya. Ya, karena ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang tentram. Banyak orang di dunia ini yang hartanya luar biasa, ya, tetapi kemudian jiwanya gelisah, hatinya ketar-ketir, begitu ya. Banyak orang yang jabatannya sangat tinggi, gitu, ya. Dia sangat terkenal, misalnya begitu. Tetapi ketika ia tidak ingat kepada Allah, maka hatinya selalu gelisah. Ya, maka siapapun kita di tingkat apapun kita, ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita mengingat Allah, betapa Allah itu sangat mencintai kita, sangat menyenangi kita, sangat ingin kita itu selamat di dunia dan di akhirat, ya. Itulah yang kemudian menenangkan kita. Ketika kita para santri misalnya sedang menuntut ilmu, gelisah gitu ya, mau ujian dan seterusnya, maka ketika ingat Allah kemudian ya ditenangkan hatinya, ya. Nah, ini menjadi sangat penting. Hati yang tenang maka menjadi hati yang layak dirinya itu masuk surga gitu. Maka kalau hati kita tidak tenang, maka kita tidak layak masuk surga itu. Ya. Ini yang menjadi sangat penting. Allah menggelari kita, ya, memanggil kita itu dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya. Wahai jiwa, wahai diri yang tenang tentram, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatul mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Jadi wahai jiwa yang tenang tentram, ya. Masuklah menjadi golongan hambaku, kata Allah, ya, dan masuklah ke dalam surgaku kemudian. Ini gelar yang sungguh luar biasa. Ya, jadi ketaatan yang pertama betul-betul sholat, kemudian kalau para santri tentu saja sudah sangat paham lah, gitu ya. Tantangannya kalau para santri itu adalah kalau di pesantren sholatnya terjaga, ya. Tetapi bagaimana ketika sholat itu dilakukan di rumah, ketika liburan misalnya, ya. Jangan sampai ketika di pesantren terjaga, ketika kembali ke rumah justru menjadi ambyar, gitu ya, menjadi kacau balau, ya, menjadi kacau balau. Nah, ini yang tantangannya itu, ya. Maka para santri harus membuat rencana betul-betul itu. Ketika pulang ke rumah itu apa saja yang harus dijaga betul-betul. Bagaimana cara menjaganya, ya, dan seterusnya. Nah, ini bagian bagaimana kita taat kepada Allah. Yang kedua kemudian bagian aqimis shalah wa atuz zakah. Ini hubungannya dengan zakat. Kenapa dengan zakat? Karena zakat sesungguhnya adalah prinsip Islam, ya, di mana kita ini sebagai umat Islam harus mengeluarkan zakat,
ya. Nah, orang-orang yang sudah layak mengeluarkan zakat adalah orang-orang yang ini enaknya Islam sebetulnya. Kalau disebut orang kaya itu seperti apa sih? Nah, orang kaya itu muzaki lah gitu minimal. Ya. Orang yang bisa menyimpan 85 gram emas selama 1 tahun. Nah, ini yang disebut sebagai orang kaya. Ya. Jadi kita harus berusaha sebaik-baiknya bagaimana kemudian diri kita ini bisa menjadi muzaki. Ya, dengan tadi minimal kekayaan 85 gram emas selama 1 tahun. Itu nisab dan haulnya zakat. Maka di dalam wa'atuz zakat, tunaikan zakat itu, terdapat yang kedua, bagaimana kita menjadi pribadi yang hebat. Nah, menjadi pribadi yang hebat tadi dicontohkan oleh salah satunya oleh Usamah bin Zaid, ya, latar belakangnya seperti tersebut, tetapi prestasinya luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena Usamah bin Zaid memang fokus, ya, fokus. Ini yang menarik dari beliau adalah beliau memang fokus untuk bisa punya keterampilan, punya kesenangan, gitu ya, dan punya kompetensi sebagai panglima perang kemudian. Nah, ini yang para santri, mangga Bapak Ibu juga, ya, saya ini hebatnya di bidang apa sih? Nah, ini yang harus ditanyakan ini, ya. Jangan sampai kita itu mau hebat di segala bidang. Nah, tidak bisa. Gitu ya. Ulama saja misalnya, ada ulama fikih, gitu ya. Ada ulama muamalah, gitu ya. Ada ulama tauhid, ya. Itu ada fokusnya juga kemudian, ya. Sehingga karena fokus itu, maka kita kemudian berhak mendapatkan kehebatan. Ada teman saya yang kemudian memberikan pelajaran bagaimana menjadi hebat. Ya. Ini agak kontradiktif nih, ya. Karena kalau banyak orang itu seringkali, ayo jadilah orang yang cerdas, ayo jadilah orang yang pintar. Ya. Kata teman saya ini, ada kutukan gitu ya, ada kutukan di dalam kecerdasan. Ya. Dan di kehidupan saya juga melihat ada orang-orang cerdas ini yang terkena kutukan itu. Ya. Apa itu? Orang cerdas itu biasanya memiliki pilihan-pilihan yang banyak. Ya. Dia bisa karena kecerdasannya punya peluang A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Ketika peluang A dia jalani dan kemudian gagal, ia masih punya peluang yang lain, peluang B gitu, ya. Ketika peluang B ini dijalani dan kemudian gagal lagi, ia masih juga punya peluang berikutnya, peluang C gitu kemudian, ya, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan kutukan orang pintar, ya. Dengan begitu maka ia menjadi orang yang bisa loncat-loncat saja bidangnya itu, ya, loncat-loncat saja. Tetapi karena loncat-loncat tidak fokus, ia kemudian terjebak di dalam peluang itu, sehingga ia kemudian tidak bisa menjadi benar-benar hebat. Ya. Nah, kata teman saya juga, maka ayo kita belajar menjadi orang bodoh, katanya gitu. Ini agak bertentangan nih sama sekolah nih ya. Apa itu orang bodoh, kata dia? Orang bodoh itu tidak punya banyak peluang. Ya. Peluangnya kalau punya peluang A, ya sudah hanya A itu saja yang jadi peluang dia gitu. Karena peluangnya hanya satu, maka ketika ia menjalani peluang A ini gagal gitu misalnya, maka ia harus belajar lagi bagaimana melakukan memanfaatkan peluang A ini dengan lebih baik. Ya. Jadi tidak beralih ke peluang B karena ia memang tidak punya itu peluang B. Ia hanya punya peluang A saja gitu. Ya, gagal lagi maka harus belajar lagi, berusaha lagi agar di peluang A ini kemudian ia mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Nah, ini yang disebut sebagai berkah dari orang bodoh. Ya, intinya bagaimana kita kemudian dengan berani memutuskan sebuah bidang dan kemudian betul-betul belajar, betul-betul berusaha, betul-betul menjadi orang yang disebut sebagai top of mind, gitu ya, top of mind. Maka ketika kita bicara tentang pendidikan Indonesia misalnya, kita pasti teringat siapa tokoh pendidikan Indonesia, nah, gitu, ya.
Kalau zaman dulu mungkin ada Ki Hajar Dewantoro, begitu ya. Kalau yang sekarang siapa nih? Living legend-nya. Kita pasti teringat dengan Pak Arif Rahman, ya, sebagai orang yang memang fokus di dunia pendidikan, ya. Siapa yang ahli di dunia koperasi misalnya begitu, ya, maka top of mind-nya adalah Bung Hatta misalnya begitu, ya. Nah ini yang bagaimana kita kemudian bisa menjadi orang yang tadi bisa fokus dan kemudian belajar di bidang itu terus menerus sehingga kemudian kita menjadi hebat di bidang itu. Nah yang ketiga kemudian dari wa'atuz zakah, bagaimana kita menunaikan zakat. Umat Islam ini diberikan rukun Islam, ya, berupa zakat. Ini rukun sosial sekaligus juga rukun ekonomi. Bagaimana kemudian kita menunaikan zakat, yaitu mengeluarkan harta agar harta itu bisa bermanfaat untuk diri kita, ya. Harta yang kita keluarkan sebagai zakat itu, maka itu membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita, dan insya Allah menjadi saksi bagi kita di akhirat nanti sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dan di dunia ini juga bagaimana zakat itu bisa bermanfaat untuk sesama kita, ya, untuk para mustahik terutama, ya, untuk fakir, untuk miskin, untuk amilin, untuk gharimin dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana kita sebagai umat Islam bisa sangat hebat sehingga punya kekayaan yang hebat, ya, luar biasa. Kita keluarkan zakat. Zakat itu adalah bagian dari sedekah, ya. Sedekah yang wajib namanya zakat. Sedekah yang sunnah namanya infak. Sedekah sunnah yang pokok sedekahnya tidak boleh hilang namanya wakaf. Ya. Nah, bagaimana ketiga jenis sedekah ini, zakat, infak, wakaf, itu kemudian bisa bermanfaat secara maksimal untuk umat kita kemudian. Ya, terutama untuk meningkatkan taraf hidup, mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita yang memang termasuk mustahik. Ya, dengan zakat kita memberikan solusi-solusi sederhana, solusi-solusi jangka pendek, gitu ya. Dana zakat ya bisa untuk sedekah pangan saja, gitu misalnya, sedekah air, beasiswa dan sebagainya. Ya. Nah, infak dan wakaf terutama itu bisa kemudian menghasilkan aset-aset sosial. Ya. Bayangkan apabila umat Islam ini punya dana wakaf yang luar biasa dan kemudian dana ini kemudian diwujudkan, ya, digunakan untuk membuka sawah, ya, membuka kebun, membeli kapal penangkap ikan. Jadi dijadikan sebagai hutan produktif, dijadikan sebagai kolam-kolam ikan emas, ikan lele, ikan muzair dan seterusnya. Ya, ini adalah sebuah kekuatan ekonomi. Di dunia ini yang paling penting sekarang itu ada 3 sumber daya yang sangat penting. Yang pertama adalah air. Ya, air ini sangat penting. Itu sebabnya sekarang harga air menjadi sangat mahal sebetulnya. Ya, air menjadi sangat penting. Yang kedua pangan. Ya, sumber daya pangan kita seperti apa? Ini Indonesia ini sungguh agak memalukan sebetulnya, memalukan dan memilukan, ya, karena kita ini diberikan potensi pangan yang luar biasa, tetapi untuk pangannya masih harus impor, ya. Ini yang harus jadi perhatian kita semua sebetulnya. Dan yang ketiga adalah energi, ya, energi. Indonesia juga diberikan Allah berkah yang luar biasa sebetulnya, potensi energinya luar biasa, ya. Ada tenaga air gitu ya, ada tenaga panas bumi, ada angin, ada matahari dan seterusnya. Sayangnya kemudian memang eh, eh, pengelolaannya belum baik, belum optimal sehingga kita kemudian malah kekurangan ke semuanya itu. Nah, jadi manfaat, ya, manfaat dari bagaimana kita sebagai umat Islam, ingat khairun nas anfa'uhum linnas, manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya, ya, sesama manusia, sesama makhluk Allah, ya. Maka akhlak kita juga kepada
kepada tetangga, kepada teman, ya, kepada guru dan seterusnya harus sangat baik. Juga akhlak kita kepada alam ini, ya, kepada hewan, kepada tumbuhan dan seterusnya. Para santri haruslah misalnya punya kewajiban menanam pohon. Nah, ini yang menanam dari membibitkan gitu ya, dari biji itu. Sehingga bisa belajar bagaimana melihat pertumbuhan tanaman dan bagaimana tanaman ini bisa dipelihara sampai kemudian menghasilkan buah. Ini pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana menyiram tanaman, memupuk dan seterusnya, ya, itu menjadi sebuah pengalaman hidup yang sangat hebat sebetulnya. Dan bagaimana kita juga kemudian berinteraksi dengan air tadi ya. Bagaimana kita jangan sampai berkontribusi dalam memberikan banjir kepada saudara-saudara kita yang ada di hilirnya kita, ya. Nah, ini yang juga sangat penting. Bagaimana hujan itu bisa ditangkap begitu ya di lingkungan kita, di rumah, di sekolah. Bagaimana ada sumur resapan hujan, ada biopori begitu, sehingga ketika hujan turun ya segera diresapkan ke dalam tanah dan itu membuat tanahnya menjadi kaya, ya. Kenapa kaya? Karena ketika tanah itu berisi air yang banyak, maka unsur haranya juga jadi sangat baik. Cacing-cacing bisa hidup ya dan seterusnya. Tanahnya kemudian juga menjadi subur. Ini yang keterampilan berinteraksi dengan alam seperti ini juga manfaatnya luar biasa. Manfaatnya bukan di masa kini saja, tetapi melintas zaman ke masa depan untuk anak cucu kita. Nah, jadi Bapak Ibu, anak-anakku para santri, hayo mulailah kita terus meningkatkan ketaatan kita, ya, terus meningkatkan kehebatan kita di bidang apa, gitu ya, dan kemudian terus kita bisa memberikan manfaat kepada diri kita sendiri, kepada lingkungan, kepada sesama kita. Baik, mungkin itu dulu Ustadz yang bisa saya sampaikan untuk kita bisa memantik di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustaz Subhandili yang telah memaparkan materinya, menyampaikan kepada kita semua agar kita menjadi muslim yang taat, hebat dan bermanfaat. Taat kepada Allah SWT bukan hanya sekedar kewajibannya, tetapi sunnah gitu ya. Bahkan Muhammad Al-Fatih ketika menyeleksi pasukannya karena tidak melaksanakan tahajudnya, karena tidak melaksanakan khawatirnya, gitu ya, dikeluarkan dari pasukannya. Gitu. Karena yang dibutuhkannya bukan hanya sekedar orang yang pandai berpedang, bukan hanya orang yang pintar dalam akademik, tapi perlu orang yang taat gitu ya. Kemudian menjadi orang yang hebat, kita menjadi orang yang fokus di satu bidang, tapi kita ahli gitu ya. Sulit mungkin untuk menjadi orang yang ahli segala bidang, sulit menjadi orang yang segala bisa, tapi setidaknya kita ahli satu bidang, kita fokus di sana dan kita menjadi orang yang dipercaya di bidang tersebut ya. Dan yang terakhir, kita menjadi muslim yang bermanfaat gitu ya, bukan hanya puas di diri kita saja, bukan hanya puas untuk diri sendiri, tapi kita juga bisa menambah manfaat kita ya, menambah mungkin keilmuan gitu ya, atau mungkin ada menjadi orang kaya gitu ya. Muslim menjadi orang kaya dengan menginfakkan gitu ya, infaknya gitu ya. Kemudian zakat ya, apalagi sekarang bulan Ramadan, zakatnya sudah ditunaikan semua ini. Zakat fitrahnya, dan itulah 3 poin yang kita dapat dalam inspirasi kita kali ini. Dan alhamdulillah semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengamalkannya. Terus berikutnya mungkin ada pertanyaan dari santriwan atau santriwati atau mungkin juga bagi pemirsa sekalian yang menyimak Q&A di sana. Ada yang tanyakan? Oh ya, terus juga Kodoro tadi bersinggung dengan bencana hujan khusus daerah Jabodetabek, mungkin ini ya sedang dilanda banjir gitu yang cukup parah. Dan Ustaz sendiri mungkin daerah Depok ya Ustaz ya? Sedang tinggal di daerah Depok ya? Betul. Terdampak banjirnya Ustaz? Kalau saya enggak, kebetulan agak tinggi daerah rumahnya, tetapi memang yang agak ke bawah sedikit itu sering banjir itu. Oh, Masya Allah. Karena banyak rawa-rawa di Depok itu kemudian diuruk dan kemudian jadi perumahan.
sehingga kemudian lokasinya agak di bawah, sehingga ketika hujan itu kemudian memang terdampak banjir. Nah, itu sebabnya tadi seperti yang saya sampaikan, di rumah saya ada lahan resapan itu. Jadi ada lahan resapan hujan, jadi seluruh air hujan yang turun di wilayah rumah saya itu kemudian saya bendung dialirkan ke lahan resapan itu. Sehingga karena saya juga beternak lele, nah airnya dari situ juga, sehingga ketika musim kemarau itu kami tidak kekurangan air itu. Jadi tidak perlu beli air dan seterusnya itu kemudian. Nah, berkahnya kira begitu, kita berinvestasi dalam menyelamatkan air hujan. Ya, alhamdulillah, berarti tidak terdapat ya, alhamdulillah. Mungkin saudara-saudara kita di luar sana ya, Bekasi dan sebagainya, itu benar-benar terdampak ya. Bahkan kalau kita lihat di berita itu motor, rumah itu sampai sudah tidak tertolong lah. Mungkin kita daerah Sumedang sini, alhamdulillah ya, nggak ada kabar kebanjiran sebenarnya. Atau daerah Tanjung khususnya, insya Allah karena daerah yang relatif tinggi sehingga tidak banjir itu kurang. Mungkin saya gunung meletus mungkin karena daerah sini daerah yang banyak gunung gitu, walaupun tidak aktif tapi pada Allah mungkin dengan izin Allah bisa jadi waktu-waktu bisa aktif gitu ya. Oke, mungkin berikutnya ada pertanyaan dari santriwan-santriwati? Tidak ada? Ayo para santri, monggo. Lalu kalau saya sendiri mungkin karena keturunan Chinese sering dipanggil koh guys, atau sering dipanggil ustad. Kan kalau kita sering dengar kayak ada koh Dennis, ada koh Felix gitu. Iya. Saya sempat mengajar di SMA dan SMP di sebuah sekolah, School of Human namanya. Itu di sekolah itu saya memang dipanggilnya Kohli. Oh, Kohli. Iya. Karena memang panggilan kokoh itu kan kakak ya untuk laki-laki ya. Gitu. Siap. Mungkin kedepannya anak akan memanggil koh, nggak apa-apa, Koh? Iya, mangga. Oke, sudah ada pertanyaan bagi Kohli di sini? Iya, silakan. Enggak, Irfan tadi yang macetkan tangan? Yang mana nih, yang mana? Ya, mangga. Bagaimana peluang menerapkan sistem ekonomi Islam secara kafah? Oh, siap. Tadi ada pertanyaan dari santri Ikhwan, Koh. Tadi kan kita sudah membahas terkait zakat dan juga menyinggung terkait pemanfaatan energi, air dan juga lahan ya. Nah, bagaimana kita menerapkan ekonomi? Bagaimana zakat mungkin energi, air ataupun minyak bumi itu bisa menerapkan secara kafah gitu, Koh? Iya. Secara ekonomi, Allah itu memberikan panduan. Yang pertama adalah kaitannya dengan ekonomi itu wa ahalallahu bai'a wa harrama riba, ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, riba kemudian kaitannya dengan zakat, dengan sedekah adalah yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Ya, Allah itu menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Sekarang ini, Bapak Ibu dan para santri semua, ekonomi kita sesungguhnya itu sedang dikungkung begitu ya, dijajah secara ekonomi oleh sistem ekonomi kapitalis ribawi. Ya. Jadi kapitalis itu apa? Itu adalah orang-orang yang ketika berekonomi inginnya untung sendiri, ya. Jadi dialah yang kemudian menyedot sumber daya luar biasa banyak untuk memperkaya hanya dirinya sendiri aja, ya. Nah, di Indonesia misalnya itu ada katakanlah 10 orang terkaya
ya, 10 orang terkaya. Ada 1 orang yang Muslim, ya, Pak Khairul Tanjung, Pak CT itu. 9-nya itu kafir, gitu ya. Dan orang-orang terkaya ini bisa menguasai ekonomi kita, itu orangnya sedikit, ya, katakanlah 10% orang, itu menguasai 70-80% ekonomi. Sehingga terjadi ketimpangan yang luar biasa. Kalau kata Bang Haji Roma Irama, ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin banyak. Gitu. Yang miskin makin miskin dan makin banyak kemudian. Ya. Nah, ini yang terjadi ketika sistem ekonominya adalah sistem ekonomi kapitalis ribawi. Ya. Nah, ini kemudian bisa dilawan tadi dengan sedekah, dengan zakat, dengan infak, dengan wakaf. Ya. Misalnya yang paling sederhana ya, nanti mungkin para santri ketika sudah bekerja ingin punya motor, gitu ya. Wah, motornya berapa nih? Katakanlah motornya 20 juta. Ketika mau membeli motor itu, wah 20 juta saya uangnya nggak ada. Saya uangnya cuma ada 5 juta misalnya. Maka antum bisa bisa ke dealer motor gitu ya, dan kemudian melakukan transaksi ribawi ya, yaitu dengan eh, membeli leasing itu ya, dengan leasing itu. Maka harga motor yang 20 juta ya insya Allah nanti akan jadi 25 juta. Ya, karena ada bunganya tuh. Ya, ada bunganya. Ketika ada bunganya maka ia termasuk riba. Nah, bagaimana sedekah bisa melawan ini? Ya, dana sedekah itu bisa digunakan menggunakan akad qardul hasan, ya, pinjaman yang baik. Maka kalau dana sedekah ini banyak di Baitul Mal kami, Baitul Mal Masjid Alumni IPB, kami sudah menjalankan itu. Ada ojek online, ya, pengemudi ojek online butuh motor, maka kami belikan motor, meskipun motor bekas, harganya 5 juta, ya. Nah, harga motor 5 juta ini ya tetap 5 juta begitu. Tidak jadi naik, tidak jadi 6, tidak jadi 7 juta, tetapi tetap 5 juta. Nah, si driver ojol ini kemudian mencicil kepada kami 500.000 per bulan selama 10 bulan. Ya. Nah, maka bayangkan kalau kita mau punya motor gitu ya, apakah kita mau ke leasing riba ya seperti tadi, harga motornya 20 juta nantinya bisa jadi 25 juta atau lebih, dan kita tetap mencicil itu. Jadi kita membayar lebih banyak dan mendapatkan dosa juga kemudian. Ya. Ingat, dosa riba itu adalah dosa tertinggi, ya, termasuk dosa-dosa besar itu kemudian. Setara dengan membunuh, setara dengan syirik, setara dengan sihir, setara dengan menuduh wanita baik-baik berzina, setara dengan memakan harta anak yatim dan seterusnya. Ya, nah ini kita nggak kerasa dapat dosanya kemudian. Apakah kita mau yang itu atau mau menggunakan yang sistem ekonomi syariah berbasis sedekah ini? Ya, tadi misalnya harga motornya 20 juta, tetap dicicil 20 juta, ya, kita dapat untung, ya, karena harganya tidak jadi lebih tinggi, dan kita mendapatkan pahala karena ini transaksi yang termasuk ibadah. Nah, ini yang bisa dilakukan. Yang berikutnya tadi, wakaf itu, ya, wakaf itu bisa digunakan untuk kita bisa mencetak sawah, kebun, ladang dan seterusnya itu, ya. Dan di situ bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya, kalau sawah itu pasti ada yang mengolah. Nah, itu butuh tenaga kerja kemudian. Karena butuh tenaga kerja, maka dia membuka lapangan pekerjaan. Ya. Nah, dengan demikian kita menguasai bisa sektor realnya kemudian, ya. Nah, dengan dana Jiswaf ini kemudian sebetulnya bisa macam-macam, ya. Bisa digunakan untuk santunan saja, kasih sembako ke fakir miskin gitu, tetapi juga bisa tadi membuka pabrik, ya, membeli atau membangun ruko misalnya gitu, membeli atau membangun pasar gitu ya, dan seterusnya itu. Nah, ini yang dicontohkan misalnya oleh sahabat Umar bin Khattab. Beliau punya kebun kurma yang luas, ya, kurmanya bagus-bagus, produktif.
maka beliau wakafkan, ya. Dan juga dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan misalnya, yang ia kemudian kalau beliau ini sampai sekarang punya hotel wakaf itu, ya. Dan di Madinah, ya. Sehingga kemudian hotel wakaf ini terus saja memberikan amal jariah untuk beliau. Nah, jadi sistem ekonomi Islam harus berbasiskan kepada ekonomi real. Ekonomi real itu tadi, ya, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Jual beli. Kalau jual beli itu harus ada produknya, harus ada jasanya, ya. Jadi dana jiswaf jangan hanya disimpan di bank dan kemudian mengharapkan bagi hasil. Jangan. Kenapa? Karena bank itu kemudian didirikan bukan untuk mengentaskan kemiskinan. Ya. Bank itu didirikan untuk memperkaya orang kaya. Nah, itu. Ya. Itu sebabnya kalau orang miskin datang ke bank mau pinjam dana misalnya gitu atau mau bermurabahah dengan bank, itu orang miskin tidak akan disetujui itu oleh bank. Ya. Tidak akan. Ya. Yang disetujui adalah para pengusaha yang memang sudah kaya gitu. Untuk apa? Agar dia makin kaya. Ya, kenapa? Karena bank juga ingin terjamin juga dananya gitu kemudian. Nah, aktivis Jiswaf ya harus betul-betul menyadari ini. Bagaimana kita bisa Jiswaf ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh fakir miskin. Itu bukan hanya dalam bentuk santunan, tetapi dalam bentuk lapangan pekerjaan. Tetapi juga dalam bentuk peluang-peluang usaha yang lebih hebat untuk mereka-mereka ini. Ya, dengan demikian, maka harta kekayaan itu tidak berputar di kalangan orang-orang kaya saja, tetapi kemudian berputar di semua kalangan, terutama adalah kalangan menengah ke bawah. Nah, kalau menengah ke bawah kemudian mendapatkan akses dana, ia bisa berusaha dengan lebih baik, maka perekonomiannya jadi makin meningkat. Yang tadinya statusnya mustahik bisa berubah menjadi munfik, gitu ya, orang yang berinfak, dan selanjutnya lagi sudah bisa menjadi muzaki, yang tadi kekayaannya minimal 80 gram emas tersimpan selama 1 tahun. Nah, gitu. Singkatnya kira-kira begitu. Fondasi alur tujuan dari bagaimana ekonomi Islam ini diadakan. Sebenarnya ya Ikhwan tadi semoga terjawab. Intinya bagaimana cara menjalankan Islam kafah gitu ya, ekonomi kafah kita melaksanakan sektor real sebagaimana syariat Islam ya, contohnya tadi berdagang yang harus benar-benar ada produknya. Dan secara fakta kan sekarang banyaknya ribawi, terus juga jadi online, terus juga banyak bank-bank konvensional yang dimana itu merugikan masyarakat, yang dimana udah menyusahkan, membuat miskin, ditambah lagi berdosa gitu ya. Dan semoga kita semua terhindar dari hal seperti itu. Oke, jazakallah sekali lagi nasabkan ya atas kesempatan bersedia di kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah sudah terasa sekarang sudah bentar lagi menjelang maghrib. Mungkin kita cukupkan untuk inspirasi kita kali ini. Alhamdulillah. Sama-sama kita tutup inspirasi dan alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan wakil subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya MC pamit undur diri dan sampai berjumpa di inspirasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.